1354027 akan menjelaskan mengenai plan yang ada di belakang saya, yaitu plan oven room heater. Saya menjelaskan untuk memenuhi tugas akhir dan mata kuliah sistem kendali terdistribusi. Yang pertama yang akan saya jelaskan dari plan ini merupakan BFD-nya, ya, atau block flow diagram, yang dimana pada BFD-nya terdapat dua buah blok, yaitu oven dan room. Yang keduanya diberikan sumber, kemudian outputnya merupakan hasil pemanasan. Selanjutnya terdapat PFD atau proses flow diagram. Di sini terdapat dua buah simbol heater atau pemanasan, di mana pada saat oven atau room dinyalakan, maka suhu pada oven atau room akan meningkat. Sebaliknya, saat oven atau room dimatikan, maka suhu pada oven atau room akan menurun karena tidak terjadinya pemanasan. Selanjutnya terdapat PNID atau Piping and Instrumentation Diagram. Di sini terdapat HMI yang fungsinya kita sebagai operator dapat mengendalikan sistem atau memantau sistem melalui HMI. Jika kita akan menyalakan atau mematikan oven atau roomnya dapat melalui HMI. Kemudian sinyalnya akan dikirim melalui switch, yang kemudian switch akan mengirimkan ke RTU1 yang berupa ADAM 6066. Dari ADAM 6066 ini akan dikirimkan discrete input ke oven atau roomnya untuk menyalakan oven atau roomnya. Jika bernilai 1, maka oven atau roomnya akan menyala, dan jika bernilainya 0, maka oven atau roomnya akan mati. Selanjutnya, jika oven atau roomnya menyala, maka akan mengalami kenaikan suhu yang akan dideteksi oleh thermocouple. Thermocouple ini akan mengirimkan hasil pendeteksiannya ke RTU2 atau ADAM 6018, yang kemudian RTU2 akan mengirimkan ke HMI melalui switch. Kemudian hasilnya akan ditampilkan nilai suhu oven atau roomnya pada HMI. Selanjutnya terdapat loop diagram. Yang pertama ini merupakan loop diagram oven heater. Di sini terdapat ADAM 6066 yang terhubung dengan oven merupakan RL0. Pada RL0 ini terdapat kontak, kemudian saat kontaknya bernilai 1, maka relay 1 akan dinyalakan dan oven akan menyala. Di sini terdapat node-node yang terhubung dengan ADAM 6066 yang dihubungkan melalui kabel RJ45. Di sini node-node ini akan tersambung ke sistem kontrolnya, yaitu HMI-nya yang berada di control room. Selanjutnya terdapat loop diagram room heater. Masih sama seperti yang tadi, hanya saja untuk menyalakan room heater ini dihubungkan dengan discrete input 3. Jadi saat bernilai 1, maka relay 2 akan menyala dan room akan menyala. Masih sama terhubung ke node-node yang menghubungkan ke kontrol utamanya. Selanjutnya terdapat loop diagram thermocouple oven heater. Di sini terdapat thermocouple yang terhubung ke oven. Thermocouple ini terhubung dengan ADAM 3920C melalui pin 0 positif dan 0 negatif yang terdapat pada ADAM 3920C. Kemudian, ADAM 3920C ini terhubung dengan ADAM 6018 melalui kabel 8 channel. Selain itu, ADAM 6018 ini terhubung ke node-node menggunakan kabel RJ45. Di sini node-nodenya terhubung ke kontrol sistem. Maka dari itu, hasil pendeteksian suhu menggunakan thermocouple pada oven ini akan ditampilkan pada kontrol sistemnya atau pada HMI-nya.
Selanjutnya terdapat loop diagram thermocouple room heater. Ini masih sama, hanya saja thermocouple ini dihubungkannya ke room. Kemudian thermocouple yang terhubung ke room ini dihubungkan ke Adam 3920C-nya melalui pin 3 positif dan 3 negatif. Selanjutnya Adam 3920C-nya ini terhubung ke 6018 melalui kabel 8 channel dan kemudian terhubung ke node-node yang nantinya akan terhubung ke kontrol sistemnya atau ke HMI-nya, maka suhu pada room-nya akan ditampilkan pada HMI. Selanjutnya terdapat loop diagram maintenance. Di sini terdapat switch yang berfungsi sebagai simulasi dari maintenance yang terhubung ke Adam 6066 melalui pin discrete input 0. Jadi, pada saat switch maintenance-nya bernilai 1 atau close, maka akan terbaca sebagai status maintenance. Sehingga pada HMI-nya, tombol-tombol untuk mengaktifkan atau mematikan oven atau room-nya akan disable. Selain itu juga, pada indikator maintenance-nya yang terdapat pada HMI akan menyala. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai state flow diagram. State flow diagram ini menjelaskan mengenai cara kerja yang ada di HMI-nya. Yang pertama dimulai dengan start. Start ini pada saat pada aplikasi InTouch-nya saat dilakukan runtime, maka yang paling utama akan masuk ke main login. Pada main login ini, pada saat operator administratornya sama dengan 1 dan operator enternya as administrator, maka akan masuk ke layar administrator. Di layar administrator ini dapat mengakses konfigur user atau mengubah password dari user lain serta mengubah akses levelnya. Selain itu juga, dari konfigur user ini, jika konfigur usernya sama dengan 0, maka akan kembali ke layar administrator. Selain itu juga, pada layar administrator dapat dilakukan change password. Jika change password sama dengan 1, maka akan dilakukan penggantian password, dan jika change password sama dengan 0, maka akan kembali ke layar administrator. Selanjutnya, pada layar administrator ini dapat dilakukan shutdown. Shutdown ini dapat dilakukan jika shutdown sama dengan 1, jika mandatory manager shutdown sama dengan 1 dan mandatory supervisor shutdown sama dengan 1. Dari shutdown sistem ini, jika confirmation page-nya sama dengan yes, maka akan dilakukan shutdown atau keluar dari HMI, dan jika confirmation page-nya sama dengan no, maka akan kembali ke layar administrator. Dari layar administrator ini dapat mengakses ke standby login dan BFD sama dengan 1 jika dilakukan logout atau jika logout sama dengan 1. Dari standby login ini dapat mengakses layar manager jika operator manager sama dengan 1 dan operator enternya merupakan manager. Layar manager ini dapat mengakses ke change password atau melakukan perubahan password jika change password sama dengan 1 dan akan kembali ke layar manager jika change password sama dengan 0. Selanjutnya, dari layar manager ini dilakukan logout. Jika logout sama dengan 1, maka akan kembali ke standby login dan BFD sama dengan 1. Selanjutnya, dari standby login ini dapat login sebagai supervisor atau masuk ke layar supervisor jika operator supervisor sama dengan 1 dan operator enternya merupakan supervisor. Layar supervisor ini dapat mengakses atau melakukan change password. Jika change password sama dengan 1, maka akan mengubah password, dan jika change passwordnya sama dengan 0, maka akan kembali ke layar supervisor. Dari layar supervisor ini dapat dilakukan logout dan kembali ke standby login dilakukan dengan memasukkan operator enternya as engineer. Kemudian layar engineer ini dapat mengakses atau mengubah passwordnya dengan
Jika change password sama dengan 1, maka akan mengubah password, dan jika change password sama dengan 0, maka akan kembali ke layar engineer. Selanjutnya, dari layar engineer ini dapat mengakses ke layar maintenance. Layar maintenance ini dapat diakses jika mandatory manager maintenance sama dengan 1 dan mandatory supervisor maintenance sama dengan 1 serta maintenance-nya sama dengan 1. Dari layar engineer ini dapat dilakukan logout dan kembali ke standby login untuk melakukan login ke yang lainnya, yaitu kita dapat login sebagai operator. Maka akan masuk ke layar operator. Di layar operator ini dapat mengakses untuk mengkonekkan database. Jika SQL connect sama dengan 1, maka akan terhubung ke database, dan jika SQL disconnect sama dengan 1, maka akan kembali ke layar operator. Selain itu juga, pada layar operator ini yang pastinya dapat melakukan perubahan password, dan juga layar operator ini dapat mengakses atau meng-on-off-kan oven serta room-nya dengan mandatory manager operasional sama dengan 1, supervisor operasional sama dengan 1, serta maintenance-nya sama dengan 0, dan confirmation page-nya yes. Selain itu juga, jika confirmation page-nya 0, maka akan kembali ke layar operator. Selain itu juga, operator dapat melakukan alarm act. Saya akan menjelaskan mengenai stateflow diagram layar administrator. Layar administrator ini dapat diakses dari main login atau dari standby login dengan operator enter-nya merupakan administrator. Maka akan masuk ke layar administrator. Pada layar administrator ini dapat diakses PFD, PNID, BFD, serta loop diagram. Selain itu juga, dari layar administrator dapat kembali ke standby login jika logout sama dengan 1, dan juga layar administrator dapat melakukan shutdown HMI jika shutdown sama dengan 1, serta dapat melakukan configure user jika configure usernya sama dengan 1, dan juga dapat melakukan perubahan password jika change password sama dengan 1. Selanjutnya, stateflow diagram layar manager. Layar manager ini dapat diakses melalui standby login jika operator enter-nya merupakan manager. Dan juga di dalam layar manager ini kita dapat mengakses PFD, PNID, BFD, serta loop diagram. Dari layar manager ini dapat memberikan mandatory untuk start stop oven atau room, maintenance atau shutdown. Selain itu juga, layar manager dapat kembali ke standby login jika logout sama dengan 1, dan dapat melakukan perubahan password jika change password sama dengan 1. Selanjutnya, terdapat layar supervisor. Pada layar supervisor ini dapat diakses dari standby login jika operator enter-nya merupakan supervisor. Di layar supervisor ini terdapat BFD, PNID, serta loop diagram. Dan juga dapat kembali ke standby login jika logout sama dengan 1, dan juga supervisor ini dapat untuk menyalakan mandatory manager jika input SPV-nya sama dengan 1 dan operator acknowledge-nya sama dengan 1. Selanjutnya, terdapat stateflow diagram layar engineer. Dari pada layar engineer ini dapat diakses melalui standby login dan masuk ke layar engineer jika operator enter-nya merupakan engineer, dan dapat melakukan maintenance jika maintenance sama dengan 1, dan dapat kembali ke standby login jika logout sama dengan 1. Pada layar engineer ini terdapat FD, PNID, BFD, dan loop diagram. Ini terdapat stateflow diagram alarm. Stateflow diagram alarm ini di dalamnya terdapat pada saat kondisi dari plan-nya suhunya normal akan berubah menjadi alarmnya warna kuning berkedip atau warning. Itu tuh pada saat suhu ovennya lebih besar sama dengan 25 derajat
atau kurang dari 28 derajat. Atau juga jika pada saat suhu ovennya lebih besar sama dengan daripada 36 derajat atau kurang dari 40 derajat. Atau pada suhu room, jika suhu roomnya lebih besar sama dengan dari 25 derajat dan kurang dari 28 derajat, dan juga jika suhu roomnya lebih besar sama dengan dari 33 derajat dan lebih kecil dari 36 derajat, maka alarmnya akan kuning berkedip, yang merupakan warning. Dari warning ini dapat kembali ke normal jika suhu ovennya lebih kecil sama dengan dari 29 dan lebih besar sama dengan dari 35 derajat. Untuk suhu room lebih besar sama dengan dari 29 derajat atau lebih kecil sama dengan 32 derajat. Untuk dari warna kuning ini ke danger atau alarmnya berwarna merah dan alarmnya berbunyi serta berkedip, itu tuh pada saat suhu ovennya lebih besar sama dengan dari 40 derajat atau lebih kecil dari 25 derajat. Untuk suhu room, jika suhu roomnya lebih besar dari 35 derajat atau lebih kecil dari 25 derajat. Ini tuh alarm-alarm di sini dapat dihentikan untuk tidak berkedip serta tidak berbunyi lagi jika alarm acknowledge sama dengan 1, maka kondisinya akan berubah menjadi danger, tetap danger, namun warna merahnya tidak berkedip dan alarmnya tidak menyala atau tidak berbunyi. Dari danger dapat berubah menjadi warna kuning yang berkedip. Itu tuh jika suhu ovennya seperti yang tertera pada di sini dan juga suhu roomnya seperti yang tertera pada di sini. Untuk alarm kerusakan pada saat statusnya normal, maka terjadi output oven rusak sama dengan 1 atau output room rusak sama dengan 1, itu tuh terjadinya simulasi kerusakan, maka error alarmnya akan merah berkedip. Namun pada saat dilakukan alarm acknowledge sama dengan 1, maka error alarmnya akan merah namun tidak berkedip. Kondisi alarm yang menyala ini dapat kembali ke status normal jika output oven rusaknya sama dengan 0 dan output room rusaknya sama dengan 0 atau telah selesai dilakukan maintenance, maka akan kembali ke status normal. Selanjutnya terdapat state flow diagram maintenance. State flow diagram maintenance ini dimulai dari layar engineer jika request maintenance-nya sama dengan 1. Dari sini maka pada saat statusnya normal, kemudian oven atau roomnya rusak, maka masuk ke engineer request maintenance untuk melakukan perbaikan. Jika engineer acknowledge-nya sama dengan 1, maka engineer akan sama dengan 1 dan mandatory supervisor-nya akan blink. Selanjutnya, jika supervisor acknowledge-nya sama dengan 1, maka mandatory supervisor-nya akan sama dengan 1 dan dan lampu mandatory manager-nya akan blink. Setelah itu, jika manager telah melakukan acknowledge, maka mandatory manager-nya akan sama dengan 1, kemudian maintenance akan sama dengan 1 dan dilakukan maintenance oleh engineer. Akan kembali ke status normal jika maintenance sama dengan 0 dan output oven rusaknya sama dengan 0 atau output room rusaknya sama dengan 0. Selanjutnya terdapat state flow diagram shutdown.
Shutdown ini dapat dilakukan dari layar administrator jika input manager shutdown-nya sama dengan 1 dan input supervisor shutdown-nya sama dengan 1. Untuk proses shutdown ini dimulai dari HMI yang terbuka. Jika shutdown-nya sama dengan 1, maka akan tampil confirmation page apakah yakin akan close HMI. Jika confirmation page yang dipilihnya no, maka HMI akan tetap terbuka. Namun jika confirmation page yang dipilihnya yes, maka HMI akan tertutup. Selanjutnya terdapat state flow diagram dari loop diagram. Loop diagram ini dapat diakses dari BFD atau PFD atau PNID. Jika loop diagramnya sama dengan 1, maka akan masuk ke navigasi di mana itu tuh loop diagramnya kita dapat memilih loop diagram mana yang akan diakses. Jika loop diagram thermocouple oven sama dengan 1, maka akan masuk ke loop diagram thermocouple oven heater. Jika loop diagram yang dipilih merupakan loop diagram thermocouple room, maka akan masuk ke loop diagram thermocouple room heater. Jika yang dipilih merupakan loop diagram oven heater, maka yang akan tampil adalah loop diagram oven heater. Jika yang akan masuk ke loop diagram room heater, maka loop diagram room heaternya harus sama dengan 1. Jika yang dipilih loop diagram maintenance, maka loop diagram maintenance-nya harus sama dengan 1 dan masuk ke loop diagram maintenance. Semuanya dapat kembali ke navigasi pemilihan loop diagram yang mana yang akan dibuka jika loop diagram sama dengan 1. Dari loop diagram ini dapat mengakses BFD jika BFD sama dengan 1 pada bagian navigasi. Dapat mengakses PFD juga jika PFD sama dengan 1 pada bagian navigasi, dan juga PNID jika PNID sama dengan 1 pada bagian navigasinya. Tabel sekuensial plan oven room heater. Tabel sekuensial ini menjelaskan mengenai sebab akibat yang terjadi pada HMI serta plan dari oven room heater ini. Yang pertama, pada saat operational mandatory request-nya yes atau 1, maka lampu operator request-nya akan menyala. Selain itu juga, kondisi yang terjadi pada oven serta room-nya itu masih disable. Selanjutnya, operational mandatory supervisor permission-nya yes, maka lampu supervisor permission-nya akan menyala dan oven serta room-nya masih disable. Selanjutnya, operational mandatory manager permission-nya yes, maka lampu manager permission-nya akan menyala dan juga oven serta room-nya masih dalam kondisi disable. Selanjutnya, pada saat tombol on atau off dari oven dan room-nya sudah yes, maka yang terjadi kontak relay 0 serta relay oven dan kontak relay 4 serta relay room-nya akan yes. Discrete input 5 dan 3 pada ADAM 6066-nya akan yes, dan juga disable dari oven serta room-nya akan mati. Selanjutnya, untuk maintenance mandatory engineering request-nya yes, maka lampu engineer request-nya akan menyala. Selanjutnya, maintenance mandatory supervisor permission-nya yes, maka lampu supervisor permission-nya akan yes juga. Selanjutnya, jika maintenance mandatory manager-nya yes, maka lampu manager permission-nya akan yes juga. Selanjutnya, pada saat switch kerusakan room dan oven yes atau bernilai 1, maka kontak relay serta relay oven dan room-nya akan disable atau dalam keadaan 0. Selanjutnya, discrete input-nya juga akan dalam keadaan 0. Kemudian indikator kerusakan dari oven dan room-nya akan menyala.
Selanjutnya, pada saat terjadi maintenance, maka kontak relay, serta discrete inputnya akan dalam keadaan no atau N, dan juga disable dari oven serta roomnya akan yes, dan indikator maintenance-nya akan menyala. Selanjutnya, untuk shutdown mandatory administrator request-nya, jika dalam kondisi yes, maka lampu administrator request-nya akan menyala. Selanjutnya, shutdown mandatory supervisor permission-nya yes, maka lampu supervisor permission-nya akan yes juga. Selanjutnya, jika shutdown mandatory manager permission-nya yes, maka lampu manager permission-nya akan yes juga. Kemudian saat dilakukan shutdown, maka HMI-nya akan tertutup. Sebelum dilakukannya demonstrasi, saya akan terlebih dahulu memperlihatkan di mana posisi plan oven room heater berada. Plan oven room heater berada pada lab SCADA. Selanjutnya, saya akan menunjukkan di mana posisi control room berada. Control room berada pada lab Yokogawa, yang dimana jarak antara lab SCADA dengan lab Yokogawa sebagai control room sekitar 20 meter. Untuk komunikasi antara operator dengan engineer menggunakan HT. Di sini saya akan melakukan main login sebagai administrator untuk masuk ke HMI. Selamat pagi kepada Engineer Alif. Di sini saya Sherin sebagai operator akan menjalankan plan oven room heater. Selamat pagi kepada Sherin selaku operator. Di sini saya Alif Dwi Saputra selaku engineer siap membantu dalam plan oven room heater. Selanjutnya saya akan login sebagai operator untuk menyalakan plan. Untuk menyalakan plan, operator perlu meminta izin kepada supervisor dan manajer. Di sini saya akan meminta izin kepada supervisor. Selanjutnya, saya akan login sebagai supervisor untuk memberikan izin kepada operator dan memberikan request kepada manajer untuk memberikan izin untuk menyalakan plan. Di sini, supervisor memberikan izin dan request kepada manajer. Selanjutnya, saya akan login sebagai manajer untuk memberikan izin kepada operator untuk menyalakan plan. Selanjutnya, login sebagai operator untuk menyalakan plan. Sebelum menyalakan plan, di sini saya akan mengkonekkan plan dengan database terlebih dahulu. Database sudah terkonek. Selanjutnya saya akan menyalakan oven. Kepada engineer Alif, di sini saya akan menyalakan oven dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Apakah oven sudah menyala? Di sini status oven menyala. Selanjutnya saya akan menyalakan room. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Apakah room sudah menyala? Di sini status room telah menyala. Baik, selanjutnya kepada engineer Alif diminta untuk melakukan simulasi kerusakan dengan terlebih dahulu
menyalakan simulasi kerusakan oven. Baik, simulasi kerusakan oven saya akan nyalakan dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, indikator simulasi kerusakan oven telah menyala. Selanjutnya, lakukan simulasi kerusakan pada room. Di sini akan lakukan indikator kerusakan pada room dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, simulasi kerusakan room telah menyala. Selanjutnya, saya akan melakukan acknowledge terhadap indikator kerusakan oven dan room. Kemudian, saya akan login sebagai engineer untuk meminta izin kepada supervisor dan manager untuk melakukan maintenance. Sini engineer meminta izin kepada supervisor. Selanjutnya, saya akan login sebagai supervisor untuk memberikan izin kepada operator dan request ke manager. Selanjutnya saya akan login sebagai manager. Manager telah memberikan izin untuk melakukan maintenance. Selanjutnya saya akan kembali login sebagai engineer. Kepada engineer Alif, silakan lakukan maintenance. Baik, di sini saya akan melakukan maintenance. Indikator maintenance telah nyala. Baik, simulasi kerusakan telah selesai. Dan maintenance telah selesai, indikator juga telah mati. Terima kasih kepada engineer Alif. Baik, diterima. Terima kasih kembali kepada operator sharing. Selanjutnya, saya akan login sebagai operator untuk mematikan plan. Selanjutnya, saya akan mematikan oven dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Apakah oven telah mati? Kepada engineer Alif, apakah oven telah mati? Baik, di sini status oven telah mati. Selanjutnya, saya akan mematikan room. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, room dimatikan. Baik, di sini room telah mati. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan melakukan shutdown. Shutdown dapat dilakukan oleh administrator dengan izin dari supervisor dan manager. Administrator akan meminta izin kepada supervisor. Selanjutnya, saya akan login sebagai supervisor untuk memberikan izin dan meminta request kepada manajer. Selanjutnya, saya akan login sebagai manajer untuk memberikan izin untuk melakukan shutdown. Selanjutnya, kembali login sebagai administrator untuk melakukan shutdown HMI. Selesai.